Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, lau yu'tan nasu bida'wahum, jikalau diberikan manusia dengan dakwaan-dakwaan mereka, pengakuan mereka, ladda'a rajulun, niscaya mendakwa oleh seorang, oleh laki-laki, amwala qaumin, akan harta orang lain, wa dima'ahum, dan darah orang lain, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bukti itu dibebankan kepada pendakwa, wal yaminu ala man ankara, sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang ingkar, yakni terdakwa. Hadisun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Hadis riwayat Baihaqi dan lainnya, sebagian redaksinya ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pada pertemuan ini kajian kita tentang dasar-dasar peradilan dalam Islam. Kajian hadis kita memasuki pembahasan dasar-dasar peradilan di dalam Islam. Agama berdiri di atas keadilan. Di dalam penerapan keadilan ini, syariat itu berbeda-beda. Bila dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, zaman Nabi Ibrahim, peradilan itu caranya dengan api, dipasang tungku gede, dinyalain dengan api yang berkobar, cara memutuskan orang. Kalau orang itu benar, dimasukin dia punya tangan ke dalam api, kagak kebakar. Itu begitu. Kalau orang itu enggak benar, maka pasti kebakar. Ada orang ribut, kata si A, ini tanah punya gue, kata si B, ini punya gue, hasil baba gue beli. Kata si A, enggak, ini warisan baba gue, ribut. Ini cara ngadilinnya, orang dua ini siapin api, ini tungku, api membara, tangannya suruh masuk. Yang kebakar dia bohong, yang enggak kebakar enggak bohong. Maka dulu Nabi Ibrahim pernah dibakar karena mau membuktikan bener enggak Ibrahim ini orang enggak bohong. Begitu penyebabnya kenapa Nabi Ibrahim dibakar. Karena Nabi Ibrahim dituduh membunuh, memenggal patung-patung sampai pada hancur. Ditanya sama raja, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, dalam Qur'annya begitu. Ente yang ini buntungin pala-pala Tuhan kita ini. Ibrahim jawab dengan diplomatis, Quran tulis bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata Ibrahim, ia mengerjakan yang gede ini. Begitu. Ia mengerjakan yang gede ini. Karena ngomongnya begitu,
dianggap oleh raja yang memenggal patung yang gede. Padahal Ibrahim bilang ia memenggal. Kalau dia raja tuh memahami itu, iya Ibrahim yang gede ini, iya yang gede ini, mestinya begitu. Cuman rajanya salah memahami. Ia memenggal yang gede ini, kata Ibrahim. Maka raja langsung balik, masa patung bisa ngancurin? Ibrahim timbang injek aja lagi. Ngapa ente nyembah yang kagak bisa nolongin? Begitu. Akhirnya dihukum Ibrahim. Begitu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, cara peradilan itu kalau ada orang ribut pakai tongkat, disebut tongkat Nabi Musa. Begitu. Suruh pegang tongkat itu, ada tanah. Kata yang atunya ini tanah punya gue, kata yang atunya ini punya gue. Dia ribut. Maka Nabi Musa mutusnya megang tongkat Nabi Musa. Kalau dia yang nyolong, yang dia bohong, bakalnya goyang-goyang, nggak kuat. Kalau yang benar, diem aja tongkatnya. Begitu. Jadi tongkat Nabi Musa tuh beratnya ada aturannya. Begitu. Jadi kalau yang bohong mah enggak kuat, goyang-goyang megangnya aja, bertonton. Begitu. Tapi kalau kuat, kalau benar dia enggak. Kalau di Nabi Sulaiman, bila ada orang ribut pakai angin. Angin itu cara mutusin peradilan, pakai angin. Kalau orang tuh benar, enggak bakal kesapu angin. Tapi kalau orang tuh enggak benar, ama angin kayak angin puting beliung, dia diangkat ke atas, banting ama angin. Berarti itu orang enggak benar. Kalau di zaman Raja Dzulqarnain pakai air. Cara peradilannya, kalau orang itu salah, ama air tenggelam di kolamnya Raja Dzulqarnain. Tapi kalau orang itu benar, enggak tenggelam, ngambang aja duduk. Begitu di kolamnya. Itu cara memutuskan peradilan zaman dulu. Maka di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diatur cara bagaimana kita menegakkan keadilan. Hadisnya diterangkan di dalam hadis ke-33. Hadisnya dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang makamnya di Taif. Moga Allah kasih rezeki luas sama kita bisa berziarah ke makam sahabat Nabi, misanan Nabi juga, Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam berbicara prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Kata Nabi, "Lau yu'tan nasu bida'wahu." Andai tiap-tiap orang yang mengaku di depan hakim itu dibenarkan pengakuannya, ini pasti hancur dunia. Kalau orang ngaku itu jam punya saya, itu buku punya saya, itu tanah punya saya. Kalau timbang ngaku doang kudu dibenerin, ini dunia pasti tiap orang ngaku harta orang lain. Asal ngaku dibenerin. Tapi Islam tidak boleh. Persaksian tidak boleh, saksi palsu, berdosa besar. Siapa orang ngaku harta orang lain,
dia bakal dipikulin tanah itu, walaupun sejengkal dipikulin di pundaknya. Ini kita nyolong tanah sejengkal, pagar kita di sini kita dorong lagi biar ada geser ke depan dikit mau doang, sejengkal. Itu sejengkal tuh dikit apa banyak? Dikit. Tapi bukan begitu cara ngitungnya. Sejengkal ini ke bumi ketujuh ada berapa kilo kira-kira tanahnya? Maka seluruh tanah itu sampai bumi yang ketujuh bakal ditaruh di pundaknya dia di neraka. Begitu. Sejengkal. Sejengkal ini berapa meter narik sejengkalnya? Begitu. Apalagi kalaulah kita ganti sertifikat. Begitu punya orang kita akui. Nyolong sejengkal doang itu ampe bumi yang ketujuh. Ya ntar kita dialognya ngaji dulu. Iya ntar ngomongin orangnya. Jadi kita ngomongin ngaji dulu. Iya jadi ndak konsen. Iya ntar disimpulin diulasnya ya. Jadi siapa orang ngambil tanah sejengkal, maka tanah itu bakal digantungin di lehernya sampai bumi yang ketujuh. Begitu, sejengkal doang. Sejengkal. Iya. Iya bukan. Iya jengkal. Iya sejengkal doang. Repotnya ditaruh di pundak. Iya. Sampai bumi yang ketujuh. Maka kita banyak dasar-dasar peradilan. Maka kalau dalam Islam setiap ada orang ngaku, nggak boleh langsung dibenerin oleh hakim. Kalau boleh nanti hancur. Islam itu agama yang berdiri di dalam prinsip keadilan. Bagaimana dasar Islam di dalam menghukum? Kalau orang tuh ngaku kudu ada bukti. Seumpama ibu-ibu bilang ini jam punya ibu, punya saya itu. Lalu maju kata saya ya punya saya. Kata ibu bakal ditanya oleh Islam, mana buktinya jam itu punya Anda? Tunjukin suratnya, kapan belinya, di mana, ditanya. Nggak boleh dia nggak bawa bukti untuk hakim benerin, nggak bisa. Kalau nggak ada bukti, seumpama saya juga nggak ada bukti, nggak ada suratnya juga saya udah nggak ada, tapi jam di tangan saya, maka sama hakim Islam pakai hukum zahir, dia pakai tentu punya dia, maka oleh Islam dibenerin bahwa ini punya saya. Tapi kalau ibu kemudian punya bukti, inilah suratnya, saya ngotot enggak ini punya saya, maka bukti ditelaah, nanti saya bakal berani enggak sumpah sama Islam bahwa ini jam ini punya saya. Kalau demi Allah ini jam punya saya, nah kita bakal menang. Begitu, bakal menang. Itu di dalam Islam itu diadu. Jadi yang namanya hakim tidak boleh langsung sembarangan. Ada bukti-bukti, harus lengkap. Saksinya siapa? Ininya bagaimana? Kayak hukum rajam. Ada orang, mohon maaf, selingkuh begitu. Dia berduaan dengan perempuan. Tidak boleh kita langsung ini dirajam. Tar dulu. Ngelihatnya kudu orang empat. Ngelihatnya kudu orangnya kudu laki yang empat ini. Perempuan aja nggak bisa. Dan ngelihatnya kudu sama. Ngelihatnya nggak boleh dibilangin gua lihat dia taunya dari saya, nggak diterima. Untuk nuduh orang ini berzina dalam Islam nggak gampang untuk menuju sebuah rajam yang Islam sebut itu.
Enggak gampang. Ada harus saksi-saksi. Begitu. Orang menikah saksinya 2. Dan itu laki-laki. Lain dengan orang men, nanti perempuan saksinya. Ini udah balik apa belum? Masih bocah sehingga enggak layak di penjara atau udah gede. Ini men atau tidak nanti perempuan saksinya. Nanti bakal diatur. 1 Ramadan atau 1 Dzulhijjah itu diatur. Ini di dalam sistem peradilan dalam Islam. Sehingga Islam kalau terjadi orang ribut, ada pendakwa, ada terdakwa. Maka yang mendakwa dibebani bukti. Kalau kita ngaku-ngaku harus punya bukti-bukti yang kuat dari sebuah dakwaan kita. Kalau buktinya kuat, baru bakal dibenerin. Siapa yang punya data lengkap, maka hakim bakal putuskan punya dia. Tapi keputusan hakim itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Saya nyolong, tapi kita pinter punya bukti-bukti sehingga kita di mata pengadilan menang. Karena kita udah punya sertifikat, punya ini, punya itu, datanya lengkap. Sementara yang punya tanah nggak punya apa-apa. Mungkin karena dicolong sama saya begitu biar gampang. Jadi akhirnya saya di mata pengadilan menang karena buktinya banyak. Itu walaupun saya ini menang di pengadilan, nggak boleh nyengir. Nggak boleh senyum, sebab pengadilan itu tidak bisa menghalalkan yang haram, tidak bisa mengharamkan yang halal. Dia memutuskan berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Sehingga kalau saya itu benar nyolong, maka nanti tetap di akhirat saya bakal masuk neraka. Itulah kenapa pentingnya ada hari kiamat. Kenapa kudu kita iman sama hari kiamat? Banyak orang di dunia ini tidak dapat keadilan. Ketika nyari keadilan susah. Begitu, susah nyari keadilan. Maka mau tidak mau kudu ada pengadilan yang benar-benar adil. Dan itulah tempatnya nanti di akhirat. Maka keimanan pada hari akhirat sebuah keniscayaan, sebab di sana bakal ditegakkan benar-benar keadilan secara adil-adilnya. Kalau di dunia nggak bisa untuk menegakkan keadilan itu, sebab hakim membaca data-data yang ada, nggak bisa. Oleh karena itu, di dalam prinsip peradilan Islam diatur, hakim pun disampaikan oleh agama. Hakim ada 3, 2/3 hakim masuk neraka. Yang namanya hakim itu 2/3-nya masuk neraka. Ada 100 hakim, 60-an yang masuk neraka. Itu udah pasti. 1/3 doang yang masuk surga. Begitu. Siapa itu? Hakim yang memutuskan dengan adil berdasarkan ilmu-ilmu dan data-data dan fakta yang ada. Itu yang bakal masuk surga, hakim. Maka di dalam Islam bukti kudu pada pendakwa, sumpah pada terdakwa. Terdakwa itu adalah sumpah. Kenapa kalau dikasih begitu? Sebab kalaulah sumpah, kalaulah setiap orang ngaku langsung dibenerin oleh hakim, maka hancur. Tiap orang bakal punya ngaku punya orang lain. Tiap orang bakal menuduh orang lain dirinya yang
maka harus dua-duanya. Yang ngedakwa kudu ada bukti, yang didakwa kalau dia bertahan dengan yang dia akui harus mengadakan sumpah, harus bilang demi Allah, demi Allah, begitu. Itu begitu. Kayak orang ribut pemilu dalam Islam, yang nuduh curang bawa bukti-bukti kecurangan. Kalau yang ngakunya enggak curang, KPU sumpah demi Allah saya tidak berbuat, harus begitu. Ntar bakal ketahuan, ntar juga ada yang mati, begitu. Itu nantinya serahin nama Allah. Itu Islam itu kayak begitu cara menetapkan keadilan. Hakim tuh karena enggak panjang kayak kita, jadi repot, harus benar. Dan di dalam memutuskan keadilan tidak boleh dia sembarangan. Sampai ada orang warok di dalam hakim Islam itu cakep. Ada orang beli tanah 1000 meter. Setelah beli tanah dengan harga 1000 dinar, lalu kemudian di tanah itu waktu dia gali sumur ada emasnya, emasnya banyak di bawahnya. Kata yang beli, ini emas bukan punya saya, sebab saya membelinya tanah. Ini emas punya ente, ama yang punya tanah dulunya. Kata yang punya tanah, ini bukan punya saya, sebab kalau udah saya jual tanah itu berarti ama sisinya, berarti ini emas punya ente yang beli. Kata yang beli, enggak, saya ini belinya tanah. Jadi ini bukan punya saya nggak mau makan begini. Uang bukan punya saya. Kata yang jual tanah, lah saya udah jual tanah, berarti emisinya. Ini berarti kalau saya ambil, saya dosa. Ini mau orang benar dua-duanya. Begitu. Enggak ada tuh. Oh enggak ada. Ini ribut. Saking apiknya. Di bagaimana ini? Majulah kepada pengadilan Islam. Pada kagak mengakuin ini emas sekarung ini, yang beli tanah enggak mau karena dia ngomongnya beli tanah doang, janjinya dari awalnya enggak beli isi yang di dalam tanah. Begitu. Kata yang jual tanah, ya saya udah jual tanah, tentu amisi isinya. Jadi ini bukan punya saya. Dia bingung, nih bagaimana ini, ngadu di pengadilan Islam. Kata hakimnya juga orang pintar, orang adil. Iya, di dua orang ini masya Allah luar biasa. Kalau hakimnya kita, ya udah buat gua aja daripada lu ribut. Kalau hakimnya kita, karena hakimnya juga orang benar, dia tanya, Bapak, saya mau tanya, ente penjual punya anak nggak? Yang punya tanah nih, punya apa? Laki-laki. Ente pembeli punya anak, punya apa? Perempuan. Udah kawinin aja. Ini emas ini buat anak ente, buat emas kawinnya aja, buat anak ente. Gitu. Akhirnya dia redo. Ya udah, kawin. Jadi baru nikah udah punya emas sekarung. Oh gitu. Begitu. Saking nggak mau mulu, ini mau dikasih orang nggak bisa. Ya udah kasih anaknya dia aja. Dia dapetin mantunya, dia dapetin ya mantunya. Udah. Itu Islam di dalam cara memutuskan keadilan. Jadi enggak boleh kita berbuat zalim, enggak boleh mengambil harta orang lain, enggak boleh membunuh orang lain, enggak boleh. Maka kalau ada orang dituduh membunuh, kudu ada bukti penuduhannya. Kalau dituduh orang mengambil harta, maka kudu kudu ada bukti penuduhannya. Apa buktinya? Bahwa dia nuduh. Itu Islam itu selalu menjaga hak-hak orang.
apa jiwa ataupun harta benda. Maka sehingga di dalam Islam dijelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip peradilan di dalam Islam. Tidak boleh karena kedekatan lalu kita benerin, tidak boleh karena dia anak lalu dibenerin, tidak boleh karena dia saudara lalu kita benerin. Islam kalau salah tetap salah, siapapun dia. Kalau benar tetap benar, walaupun orang lain. Oleh karena itu, bukti di dalam Islam suruh disiapkan oleh siapapun yang mengaku hartanya yang ada di tangan orang. Kudu ada buktinya. Kalau dia nggak ada buktinya, maka akan menjadi sekata-katanya. Ini maknanya kita nggak boleh ada orang menuduh orang lain, harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Kalau ada orang ngadu sama kita, cerita sama kita si Anus salah, begitu, maka kita tidak boleh oh begitu, tidak boleh. Dalam Islam salah, kita dosa. Kita simpen baru separuh data ini, baru kita keluarkan kalau 2 data. Bagaimana si Anu yang dituduhkan bercerita, dari 2 itu ditimbang, baru ditimbang kita bakal tahu yang benar si ini, yang salah si ini. Kalau sepotong doang, pasti kita bakal rusak pola pikir kita. Harus menilai sesuatu utuh. Ini namanya prinsip pengadilan. Begitu kita, kalaulah kita ada orang tengkar, maka orang ribut, maka kita harus 2 data yang kita harus pegang. Kalau udah 2 data, bakal ketahuan yang benar mana, yang salah yang mana. Tapi kalau baru 1 data doang, ini bakal menjadi bahaya. Kita bakal mencela orang yang kita bakal malu sendiri ketika terbukti celaan kita salah karena datanya belum lengkap, dan itu bakal kerugian dalam hidup. Maka Islam, kalau ada orang ngadu sama kita, ibu-ibu temennya ngadu, apa kehidupan rumah tangga atau masalah hutang piutang, maka kalau baru 1 data enggak bisa kita nyimpulin, harus dua data. Baru 2 data kita nyimpulin mana yang salah, mana yang benar. Si Anu ngomong begini, si Anu ngomong begini, yang samanya mana, yang bedanya mana, maka dicari. Sesudah ketemu sama, cari ketemu beda. Beda ini di mana? Baru bakal ketahuan, oh salahnya di sini. Begitu. Tapi kalau kita enggak, ini bakal kita jadi rusak di dalam beragama. Sebab Islam diatur, andai manusia asal ngomong jeplak aja langsung kita telan dan kita dongengin, hancur kehidupan. Maka kita enggak boleh, kalau ada orang ngomong jeplak, kita nggak boleh telan dan kita cerita. Kita harus lengkap dulu datanya, baru sesudah lengkap baru kita adu, dan kita tahu nanti yang salahnya ini, yang benarnya ini, baru kita bercerita supaya jangan sampai kita terjebak membenarkan yang salah dan terjebak menyalahkan yang benar. Dan ini bakal menjadi kacau di dalam kita punya hidup dan kehidupan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya kepada kita umat, maka tidak boleh sembarangan
maka kalau ada orang mendakwa harus ditanya buktinya mana, ente ngomong begitu tuh, harus ada bukti-bukti yang jelas supaya anda ngomong jangan jadi fitnah, dan itu bakal panjang urusannya, tobatnya jadi panjang dan jadi repot. Maka Nabi menyampaikan lau yu'tan nasu bidakwahum lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Andai setiap manusia mendakwa dibenarkan, maka pastikan setiap orang akan mengaku harta orang lain. Setiap orang bakal mendakwa orang lain. Tapi Islam harus membawa dua prinsip. Setiap yang mendakwa, dia harus bawa bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat. Kalau dia itu terdakwa, dia hakimnya harus bersumpah. Ente berani sumpah? Oh berani. Begitu. Allah bakal siap nanti di akhirat. Kalau sumpah palsu bahaya. Dosa paling gede bila anda sumpahnya palsu. Siap. Kalau orang benar pasti siap. Ceburin di api Nabi Ibrahim, siap karena benar. Begitu. Zaman Dzulkarnain nyebur ke empang, siap. Kalau orang benar mah enggak pernah dia takut di dalam menegakkan sebuah kebenaran. Ini dasar-dasar bagaimana cara Islam memutuskan sebuah keadilan. Jangan sampai kita sebagai hakim miring sebelah, jangan sampai kita sebagai hakim berat sebelah, jangan sampai sebagai hakim kita memutuskan tidak adil, dan ini bakal bahaya. Maka disebutlah wazinu bil qistasil mustaqim, timbanglah dengan keadilan yang seadil-adilnya. Wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi siapapun yang berbuat kecurangan. Kita jadi hakim curang tidak boleh, maka diatur dalam Islam cara duduknya. Kalau yang mendakwa di kursi, yang terdakwa juga kudu di kursi. Yang satu kursi empuk, yang satu kursi plastik, enggak boleh. Anda adil. Dia harus sama di mata hakim yang mendakwa maupun yang didakwa, harus sama. Kalau enggak repot. Di Indonesia kalau pengadilan pengen benar, walaupun belum pakai hukum Islam, mestinya pengacara kalau yang dibelanya salah, maka pengacaranya juga kudu masuk penjara. Sebab membela yang salah sama dengan salah, membela yang benar sama dengan benar. Maka kalau pengacaranya masuk penjara juga, orang ngeri ngedampingin orang salah. Cuman karena yang salahnya doang dihukum, maka pengacara mau enak dapat duit, gitu, dapat duit, tetap aja dia enggak ini. Nah, kalau di pengacaranya dikenain hukuman juga karena dia membela yang salah, maka yang salahnya masuk penjara, maka pengacaranya juga masuk penjara. Fa insyaallah orang tidak bakal main-mainin hukum. Orang pasti tidak bakal sembarangan di dalam hukum. Dia pasti ngeri kalau mau bela orang salah apa benar, begitu. Tapi karena pengacara mau lolos, begitu, mau bagaimana maka yang jadi pengacara menjadi enak, begitu. Siapapun bisa dibela, dicari-carikan delik hukumnya supaya lolos, begitu. Ini menjadi repot. Lolos di pengadilan negeri, naik banding di pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi naik kasasi di pengadilan
Mahkamah Agung, Pengadilan Agung. Kasasi nggak lolos, ada PK, peninjauan kembali. Terus saja nggak ada kelar-kelarnya. Begitu terkuras, repot. Kalau Islam memutuskan sesuatu tidak begitu panjang dan berbelit, tapi main sumpah saja. Silakan sumpah. Gitu sumpah. Kalau di cara kampung di Banten itu ada orang ngaku tanahnya, ini tanah punya gue, warisan bapak gue. Ya boleh. Berani sumpah, berani, nggak apa-apa. Sumpah beneran. Jadi sumpah, caranya bagaimana? Orang itu umpamanya ini tanah, dia ngaku. Begitu, dia tanahnya ini, maka dia dibawa, orangnya itu siapin kain kafan. Iya, kalau mau sumpah. Iya, siapin kain kafan, ditonton orang banyak, nanti diinjak buminya sama dia. Demi Allah, ini bumi punya saya. Begitu. Ini bumi, ini tanah punya saya. Bila tidak punya saya, bumi ini pasti tidak redho sama saya. Paling selang saja modar di situ. Kalau ngaku-ngaku, makanya kain kafannya sediain. Ditonton orang banyak. Itu cara Islam. Mati. Enggak mau pusing-pusing Islam. Mati. Orang tuh injak tanahnya, siapin, ditonton orang, kiai banyak, dia ngomong. Quran ada, siapin semuanya. Begitu. Kain kafan siapin, buat ente mati, ini kain kafannya nanti. Begitu. Neraka. Begitu. Itu begitu. Jadi enggak mau pusing Islam, enggak mau. Begitu. Islam tuh begitu. Begitu. Kalau ngaku-ngaku udah cakap-cakap, buminya nggak bakalan reto, mati. Kalau adu sumpah, itu sumpahnya di tanahnya, langsung azab Allah. Enggak pakai lama. Kan kain kafan disiapin antara dua orang nih, termati. Yang selamat yang punya. Lah iya, yang selamat yang punya. Iya begitu. Iya begitu. Kalau di film nih, di film begitu. Kalau beneran nih, langsung joprak dia. Kan buminya nggak reda diinjak dia. Di mata dia api buminya nantinya sesudah sumpah itu kan otomatis dia injak api, lah mati dia. Itu dalam Islam. Jadi sehingga enggak ini. Itu hukum Islam, enggak mau puyeng. Orang ada sumpah aja enak. Begitu aja ada sumpah. Iya, jangan main-main. Kalau Islam tuh begitu. Begitu, biar enggak puyeng. Itu kiai-kiai itu kalau ada orang ngaku-ngaku begitu tuh caranya kayak begitu. Udah. Ayo dibawa. Urunan masyarakat, urunan buat beli kain kafan. Gitu. Kumpul, modalin kain kafan, kembang buat mandinya, daun dadap, siapin. Gitu, siapin buat matinya dia. Lah jangan ngaku-ngaku. Kalau bukan punya haknya. Apanya? Iyalah bakal ditolongin. Emang begitu. Begitu Islam. Jadi sehingga orang enggak sembarangan ngaku-ngaku harta orang lain, bahaya. Itu baru di dunia, nanti di akhirat lain cerita. Iya, lebih berat lagi. Itu kan di dunia. Jadi enggak mau puyeng kalau Islam. Kalau orang ribut-ribut sumpah bagi. Jadi itu perkataan dia itu sumpah dia dibuktikan sama Allah ya. Oh iya. Bukan saya, bumi enggak bakal redo. Oh iya, enggak bakal redo. Mau order langsung, mau injak di mana bang buminya enggak redo. Iya, modal. Itu begitu. Maka
kalau pakai sumpah begitu tuh orang yang tadinya ngaku-ngaku juga ngeper, termodar. Iya bukan punya saya, ujungnya begitu. Ujung daripada bakal begitu, kan dia bingung juga. Iya, kan bininya bela juga dia salah, begitu. Kan kita jangan bela dia juga dong, bela yang benernya juga. Jangan dia doang yang dipikirin, kan sian juga yang benernya juga udah terdolim. Iya, begitu di dalam Islam. Datang, wallahu a'lam bishawab, segini. Iya, sampai ke akhirat. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di Rasulullah doa, silakan. Baik Umi. Anak diambil sama abangnya. Kenapa? Baik Nuril yang sampai ke ini meminta keadilan, minta ampun sampai ke presiden. Wah, iya. Saya nggak begitu paham. Secara jujur saya ini bertahun-tahun nggak nonton TV. Jadi saya ketinggalan informasinya. Nggak apa-apa Umi, nggak apa-apa. Artinya untuk membantu menjawabnya, gimana kasusnya, maksudnya begitu. Jadi dia itu dilecehkan sama atasannya, Ustaz. Itu supaya dia punya ada bukti, supaya dia rekam. Terus itu direkam omongannya. Terus dia cerita ke temannya, nah temannya itu terus langsung share kemana-mana. Dikira sama temannya itu, akhirnya sampai di sidang sebaiknya itu. Jadi dituntut, di sidang di provinsi dia dinyatakan menang. Tapi setelah itu dia terima ya banding. Terus di tingkat tinggi lagi dinyatakan polisinya salah. Akhirnya dia minta itu Iya. Udah. Iya, karena Indonesia memang berbelit. Tapi kan doa ini kabul ya saudara. Doa Rasul kan kabul ya. Iya. Allah. Iya. Apanya tuh? Mintanya. Ya kita ngorban gitu biar gampang. Terus? Terus katanya hati itu ada yang seperti dia apa semuanya gitu. Dasar dengan kita nggak tahu, terus manusia kan nggak tahu, dikasih semua gitu. Saya ngomong dia harus bagi tiga buat korban, yang tiga lagi buat menerahin. Itu gimana solusinya? Enggak, jadi kalau ngorban sunat, upayakan oleh kita yang ngorban ngambilnya hati gitu. Kita yang ngorban ngambilnya hati. Kita dikasih oleh agama paling enggak sepertiga. Kalau sepertiga kebanyakan. Kalau sapi, kita ngorban sapi, sepertiganya kan banyak. Maka kita disuruh ngambilnya hati. Maka kalau kita lah ngorban, minta aja hati, semuanya buat kita. Kalau kemudian panitia kurbannya nambahin sama paha kanan, terima aja. Ditambahin lagi paha kiri, terima aja. Enggak, sepertiga itu begini Bunda, sepertiga itu sepertiga dari seluruh hewan kurbannya. Sepertiga tuh. Nih ibu ngorban sapi, sapinya ada 1 ton, buat ibu 3 kintal. Umpama sama aja. Ibu ngorban kambing,
Berasnya 1 kintal 100 kilo, agama boleh ibu ngambil jadi 30 kil boleh kita ngambil begitu tuh tapi ama panitia kagak boleh kalau banyak mah begitu. Maka ambil aja atimu, ambil semuanya. Kalau ditambahin sama panitia sama paha kanan ya alhamdulillah, gitu aja, nggak apa-apa. Kasih ya, Mbak. Saya pengen Mak. Semua bagiannya di depan jalan. Pokoknya layak. Kalau begitu dia udah senang. Tapi kalau diingat pasti selalu saja kata begitu. Manggaredo, naik Manggaredo. Karena dijualnya itu tanpa itu hukumnya gimana? Yang hukum yang mananya nih? Enggak itu maksudnya Pak. Balik Ada yang jual. alamnya abangnya. Iya salah dia. Apanya? Mau ngerti mau kagak itu nggak ngerti tandanya. Kalau dia ngerti nggak bakalan. Artinya begini, saya paham Bunda, saya yang paham. Maksud saya, kalau dia orang ngerti nggak bakal ngelakukan. Cuman menurut kita, dia kok ustad, dia kok kiai, ya mungkin kiainya pada bagian apa yang itu dia kagak tahu. Kan dia nggak ngerti yang bab itu. Maka ya harus dibilangin, lihat saja hasilnya. Kalau orang nggak bener mah, ntar juga acak-acakan ujungnya. Begitu tanpa kita sumpahin juga, iya pasti begitu. Iya pasti. Nggak bakalan, Tuhan mah pasti tidak bakalan tidur. Orang yang agak benar, lihat saja hasilnya tanpa kita perlu nyumpahin, tanpa perlu kita doain. Orang yang agak benar mah jangankan di akhirat, di dunianya aja udah belangsa, sengsara dan susah. Kalau kita nggak benar maka kita sebagai muslim harus berupaya, kita harus benar pada pijakan agama yang benar. Begitu. Jangan, masih mendingan kita sengsara di dunia yang sebentar ini daripada kita ngalamin sengsara di akhirat yang selama-lamanya. Mengalah saja lebih baik. Begitu Allah. Sudah baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah. Duduk di majelis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabul hajat-hajat kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Dan Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'aana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.